Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Udin doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran ketiga, tema 2, subtema 1. Sebelum mengawali kegiatan belajar kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fungsi kata tanya dan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Sebelum masuk materi lebih dalam lagi, kalian baca dulu teks bacaan dengan judul Hari Menanam Pohon yang ada pada halaman 23. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, kalian sudah membacanya. Yuk kita simak materi tentang kata tanya lebih dalam lagi. Pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Berikutnya, ciri-ciri kata tanya. Kata tanya sejatinya memiliki ciri-ciri yang sangat spesial yang membedakannya dari kata-kata lain. Adapun ciri-ciri dari kata tanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan yang ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, kapankah, dan lain sebagainya. Fungsi kata tanya. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contoh, apa kegiatan yang dilakukan pada teks bacaan? Jawabannya, kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Fungsi kata tanya siapa?
Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh, siapa yang melakukan kegiatan menanam pohon? Jawabannya, kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Berikutnya, fungsi kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan diperingati Hari Menanam Pohon? Jawabannya, Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Selanjutnya, fungsi kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, dan dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Contohnya, di mana kegiatan dilakukan? Jawabannya, kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kemudian fungsi kata tanya mengapa. Fungsi kata tanya mengapa adalah untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Contohnya, mengapa kita harus menanam pohon? Jawabannya, kita harus menanam pohon karena untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan oksigen tetap berlimpah. Kemudian fungsi kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana keadaan hutan kita sekarang? Jawabannya, keadaan hutan kita sekarang sudah semakin berkurang akibat kebakaran dan penebangan hutan secara liar. Yang terakhir adalah fungsi kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh, berapa jumlah saudara yang ada dalam keluarga tersebut? Jawabannya, jumlah saudara Edi sebanyak 5 orang. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai fungsi kata tanya dan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Semoga bahasan yang disajikan dengan contoh tersebut memudahkan sahabat kelas 5 untuk mempelajari dan memahami fungsi kata tanya. Berikutnya, tugas kalian adalah melengkapi peta pikiran yang ada pada halaman 24. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, pengertian hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Kalau setiap individu tersebut memiliki sikap tanggung jawab, berarti individu tersebut memiliki karakter yang baik. Karakter seseorang tercermin dalam sikap dan tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Seseorang individu mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Dan yang paling penting adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja ya contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah gambar kegiatan kerja bakti. Nah, di sini orang-orang mengutamakan kepentingan masyarakat supaya lingkungannya bersih dengan bekerja bakti. Kemudian contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjaga kehijauan lingkungannya dengan menanam pohon. Dan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat selanjutnya adalah mengadakan ronda malam, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungannya. Kita hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang coba perhatikan peta Indonesia berikut. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam karena negara kita adalah negara kepulauan. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tahukah kamu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang usaha.
Yang pertama, agraris. Indonesia disebut negara agraris karena banyak penduduknya bekerja sebagai petani. Sektor agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Yang berikutnya, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Dan yang ketiga, barang tambang sumber energi. Yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau kalau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai jenis fauna. Hasil hutan Indonesia sangatlah melimpah. Antara lain ada kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antara negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau yang sering kita sebut home industry, ada juga industri sedang, dan juga industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, industri kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Selain bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, ada juga bidang usaha yang memanfaatkan jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata adalah perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Nah, berikutnya adalah tugas kalian. Tugas kalian kali ini adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Jawab di buku latihan kalian masing-masing ya. Nah, pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kata tanya? Kedua, sebutkan ciri-ciri kata tanya. Ketiga, apa fungsi kata tanya kapan? Keempat, apa pengertian tanggung jawab? Kelima, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi?
Keenam, sebutkan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ketujuh, tuliskan pengertian ekspor. Dan yang terakhir, tuliskan pengertian impor. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pembahasan kita di pembelajaran ketiga subtema 1, tema 2 ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.